Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan 3 lagu pembuka, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Kasih
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat beribadah. Baik-baik semua, sehat ya? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sebelum ibadah kita mulai, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan supaya ibadah kita di dalam penyertaan Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di sini melayani dengan Inang Tina bersama Kak Naomi, bersama Bang Yosep. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari BSM 186 Ukap Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silahkan duduk kembali. Anak-anak, hukum Taurat untuk kita hari ini tertulis pada titah pertama, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 160, Saleleng Jesuski. Nama
Anak-anak, sebelum masuk kita ke dalam pengampunan dosa, marilah kita sejenak lebih dahulu mohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Ya Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, biarlah anak-anak-Mu ini boleh melakukan yang terbaik kepadamu. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak menyampaikan doa-doa kami dan bersekutu dengan Engkau melalui nyanyian dan doa kami ya Bapa, khususnya dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan anak-anak duduk. Anak-anak, epistel atau firman Tuhan penghantar khotbah untuk kita hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita akan sama-sama membacanya semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh melekat dalam hati kita dan kita boleh lakukan di dalam aktivitas kita masing-masing. Lukas 14 ayat 13. Sudah dapat semua ya? Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semua di dalam hatinya. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 142, O Hamu Parangan. Yesus ulu
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali anak-anak. Sekarang kita mau dengar warta jemaat yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Warta kita minggu ini, kita masih mengikuti ibadah dalam online. Adik-adik berbusana yang sopan, yang rapi. Nah, kakak guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dari kelas Titus sampai ke Filipi. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pertumbuhan adik-adik, ditambahkannya usia 1 tahun buat adik-adik semua. Kakak guru sekolah minggu juga masih menerima persembahan pujian adik-adik, boleh didaftarkan melalui kakak kelasnya masing-masing, boleh dikirim melalui online. Tetap adik-adik jangan lupa mengikuti ibadah online dan tetap menjalankan protokol COVID, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan ingat tetap dalam berdoa. Sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati kita, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang minggu indah ini. Engkau masih mempertemukan kami di dalam ibadah kami, walaupun dengan ibadah online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang boleh kami terima. Berkatilah kami Tuhan di dalam ibadah online kami ini. Kiranya kasih sukacita yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Berkati adik-adik Tuhan yang sekolah di rumah, berikan semangat, berikan kepintaran, hikmat yang daripada Engkau, agar adik-adik sekolah minggu mampu mengikuti pelajaran secara online yang diberikan oleh guru kepada adik-adik kami. Berkati kami Tuhan sebagai orang tua, mampukan kami agar kami boleh mampu mengajari anak-anak kami dengan hati yang sabar. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama di pandemi ini, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesembuhan, Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami agar tim medis mampu merawat, dan biarlah COVID ini boleh cepat berlalu dari kami hingga kami boleh kembali bersekolah minggu dan bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau berkati juga ibadah kami Tuhan sampai selesai nantinya. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami perbuat, agar kami Tuhan senantiasa layak menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dan serahkan ke orang tua agar diserahkan ke gereja. Dan mari kita menyanyikan lagu Gereja Bukan Lagu Dunia. Gereja bukan lagu
Anak-anak, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Coba anak-anak buka semua bukunya, Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Sudah semua anak-anak? Karena kita mau baca secara responsoria, Inang akan bacakan ayat 7 dan anak-anak semua ayat 8. Sudah semua ya? Siap? Siapa yang belum? Tolong ibu mamanya dibantu. Ayo bapak bantu anak-anak. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ada satu di depannya ya, bukan Yohanes saja. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Sebelum kita baca, kita berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hadirlah Engkau Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Inang baca ayat 7, anak-anak semua ayat 8 ya. Iya, ayat 7, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Anak-anak ayat 8, barang siapa mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya baca sekali lagi ayat 7 dan ayat 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anak-anak, kata kasih beberapa kali disebut di ayat 7 dan ayat 8. Judul perikopnya juga disebutkan tadi, Allah adalah kasih. Apa sih artinya kasih itu? Coba anak-anak, kasih itu menurut kamu apa sih? Kasih itu adalah cinta, sayang, peduli dengan sesama. Jadi di dalam nats ini Tuhan mengajak kita supaya saling mengasihi, yaitu kasih yang sempurna hanya lahir dari Tuhan, hanya lahir dari Allah. Masih ingat kan Tuhan Yesus disalibkan? Bukan karena dosanya, tapi karena Tuhan Yesus, Allah itu kasih kepada kita, kasihan, mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus atau Allah tidak mengasihi kita, mungkin setiap kita berbuat salah sudah dihukum kita dimatikan. Tetapi Allah itu maha kasih. Judulnya tadi disebutkan di sini, Allah adalah kasih. Kita sebagai pengenal Tuhan, pengikut Yesus, tentu kasih yang ditanamkan, yang disuruh oleh Allah kita harus mengasihi. Tentu kita sebagai anak Yesus harus mengasihi, yaitu kasih dari Allah. Banyak jenis kasih. Kasih yang pamrih, kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape itu kasih yang tidak mengharapkan balasan. Itu adalah kasih dari Allah. Tetapi kalau kasih duniawi
saya kasih kamu, tapi berikan juga ke saya. Kamu juga kasih saya. Dalam hal ini kasih Allah itu kita mengasihi siapapun ciptaan Tuhan, bukan hanya manusia, hewan, bahkan tanaman, bahkan lingkungan. Kita harus kasih, harus peduli, harus cinta, harus sayang. Dan jangan mengharapkan sesuatu, tetapi ikhlas, tulus mengasihi sesama, mengasihi lingkungan, mengasihi hewan dan tanaman, semua ciptaan Tuhan. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dalam nats ini ada analogi yang mengatakan Allah itu kasih setinggi langit dari bumi kasihnya. Jadi bumi sudah kita lihat di bawah, tapi lebih tinggi kasih Tuhan itu. Itu sudah terbukti bahwa Yesus mau rela disalibkan hanya untuk menebuskan kita yang berdosa. Saya tanya anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Adakah di antara kalian yang tidak pernah membuat kesalahan? Adakah di antara kalian yang tidak pernah mendukakan hati teman-temannya? Mendukakan hati orang tuanya? Tentu kita jauh dari situ. Disitulah kasih Tuhan itu semata-mata ikhlas, tulus mengasihi kita. Tuhan Yesus rela disalibkan hanya untuk menebus kita. Sebenarnya kitalah yang dihukum atau digantung atau dibunuh karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita. Biar aku yang dihukum disalibkan, saya kasih kesempatan kepada kamu, hai manusia, hai anak-anak. Begitu Tuhan Yesus. Adakah di antara kita rela berkorban untuk teman? Untuk ibu mungkin ada. Daripada mamaku capek, biarlah aku yang ke sana. Mama di rumah aja. Ada di antara kita ya, karena kita pengikut Yesus. Tetapi kalau teman, dalam hal ini kasihilah sesama. Bukan hanya teman, bukan hanya yang sayang kepada kita, tapi yang menjahati kita, yang menzolimi kita, kata orang lain sana ya. Yang menzolimi kita juga harus kita kasihi. Jadi kasih yang sempurna dari Allah itu bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi semua orang, bahkan musuh juga harus kita kasihi. Jangan hanya yang teman-teman kita di sekolah minggu atau teman-teman kita di sekolah, semua, siapapun dia, apapun agamanya, mau nyakitin hati kita, jangan kita balas, tetapi kita kasihani, kita mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi kita. Kasih Allah itu seperti kasih bapa kepada anaknya. Tidak ada satupun orang tua, bapak atau ibu di dunia ini yang tidak mengasihi anaknya. Kalaupun kamu sekali-sekali dipukul karena kamu salah, bukan kamu yang dipukul, tetapi sikapmu, perbuatanmu supaya tidak terulang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nats ini tadi disebutkan Allah adalah kasih. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kasih harus bertumbuh di dalam hati kita dan harus kita lakukan mengasihi sesama dan semuanya ciptaan Tuhan. Itu firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu, yaitu untuk mengasihi sesama kami. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kami. Kami yakin dan percaya Engkau melihat perbuatan kami sehari-hari. Bahkan kami lupa untuk mengasihi sesama. Bahkan kami menyakiti perasaan mereka.
Ampuni kami ya Tuhan. Kami lewat firman ini akan kami lakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami pada hari ini. Mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Situa Boru Nenggolan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Inang tadi boleh kita pakai di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kasih. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, Yesus sayang padaku. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik bisa mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk memakai masker saat bepergian dan jaga jarak. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.